waktunya. Saya persilahkan. Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Sehat kan? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. baik Pak Abdul. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, sesuai hasil kesepakatan kita kemarin ya pada sesi pertama atau hari pertama ya, sebelum kita memulai kegiatan kita mulai atau kita buka dengan berdoa dulu. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa memimpin doa, silakan. Mungkin Pak Adika atau siapa. Saya aja langsung. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelum memulai diklat ini, alangkah baiknya kita untuk membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Baca doa dimulai. Baca doa selesai, silakan Bapak Abdul Hamid untuk melanjutkan materi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak Abdul Hamid untuk melanjutkan materi. Terima kasih Pak Adi atas doa yang sudah dipimpin tadi. Baik Bapak Ibu, kita sudah berdoa. Dan sebelum saya masuk kepada materi kita pada siang hari ini atau pada pagi hari ini, saya terlebih dahulu menyampaikan kembali bahwa ya setelah kegiatan sinkronus ini, mari kita kembali melihat di LMS kita, mari kita teliti, mari kita buka. Silakan Bapak Ibu dicek. Siapa tahu ada tugas-tugas yang perlu diselesaikan atau ada tugas-tugas yang belum terselesaikan, silakan Bapak Ibu selesaikan. Dan di situ sudah lengkap semua ya Bapak Ibu, tinggal di checklist ya, udah. Ya, barangkali itu hanya mengingatkan saja Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk materi kita untuk pagi hari ini yakni profil pelajar Pancasila. Ya, sebagaimana kita ketahui ya bahwa profil pelajar Pancasila itu merupakan upaya untuk menerjemahkan tujuan dari visi pendidikan ke dalam format ya, untuk lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan itu. Kemudian bertujuan ini ya, tujuan daripada profil Pancasila ini ya, itu sebagai kompas bagi kita sebagai pendidik atau sebagai guru ya, maupun sebagai peserta ya. Kemudian juga jadi segala pembelajaran atau program dan kegiatan di sekolah atau di satuan pendidikan ya. Semua ini merupakan masuk kepada tujuan dari profil Pancasila atau definisi profil Pancasila. Juga kita ketahui bahwa profil Pancasila ini ada 6 ya Bapak Ibu. Mungkin nanti saya tidak terlalu berpanjang lebar untuk memberikan contoh apa dan sebagainya. Saya hanya memberikan garis besarnya ya. Yang pertama, profil yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya. Di sini ditekankan bahwa pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu baik. Ya, kita masuk ke ini ya, profil yang kedua. Baik ya, yaitu berkebinekaan global. Di sini dituntut pelajar Indonesia yang berkebinekaan global
ini pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang dan kebaikan bersama. Kemudian yang kelima, pelajar Indonesia yang bernalar kritis, berpikir secara objektif, sistematik dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan serta terbuka dengan penemuan baru. Kemudian terakhir, jadi ini profil yang terakhir ya, yaitu di sini ditekankan kepada pendidik atau semua bahwa pelajar Indonesia itu mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, ya, bermakna, bermanfaat dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Baik Bapak Ibu, untuk materi kita ya, sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kita langsung jawab saja. Cukup, Bagaimana Pak. Bapak Ibu? Mungkin kegunaan profil pelajar Pancasila boleh diterangkan, Pak. Bagaimana Pak Adi? Suaranya tidak jelas. Dilanjut, Pak. Mungkin ke materi berikutnya. Ya, jadi baik Bapak Ibu. Jadi tadi saya sudah berikan gambaran tentang keenam profil Pancasila. Jadi mulai dari sila pertama profil pertama saya sudah jelaskan tadi dan materinya cukup sampai di sini. Jadi tinggal bagaimana kalau misalnya ada yang Bapak Ibu mau ditanyakan ya, silakan. Silakan kita tanya jawab. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Baik, Pak. Baik. Kalau tidak ada, saya ada pertanyaan ini Bu ya. Jadi kalau tidak ada, saya ini ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu jawab. Saya bisa nanti kalau ada waktu bisa ditayangkan atau dibuat di ini ya, di PowerPoint atau bisa jawab langsung aja ya, supaya bisa kita ini ya mengefisienkan waktu. Ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Jadi mungkin yang di bawah sekali, yang terakhir. Ya, ini ada pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak Ibu untuk dikerjakan. Nah, silakan, waktunya terbatas Bapak Ibu, hanya 5 menit saja ya. Ini ada 6 profil pelajar Pancasila. Silakan Bapak Ibu pilih salah satunya. Kemudian berikan contoh yang Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu sering lakukan di sekolah. Itu aja Bu. Ya, saya berikan waktu ya paling lama 5 menit lah. Silakan Bapak Ibu. Izin Pak Abdul Hamid. Izin. Silakan Pak Ade, silakan. Untuk saat ini mungkin di saat pandemi atau pembelajaran di rumah atau daring, yang saya gunakan atau yang saya terapkan kepada anak-anak itu adalah bernalar kritis dan kreatif ya. Jadi mereka ketika kita kasih pembelajaran, mereka harus mencari atau bernalar ya. Jadi mungkin mereka harus kan karena kita jauh hanya di media, mereka harus berinovasi gitu. Apa sih ini yang diterangkan guru ini gitu kan. Kemudian yang kedua kreatif. Nah, ketika kita memberikan tugas seperti
mereka tidak mempunyai alat olahraga, peralatan olahraga di rumah, mereka harus berkreatif. Nah, contohnya misalnya mereka tidak mempunyai bola kasti, mungkin mereka bisa menggunakan kertas bekas, misalnya koran yang disatuin beberapa koran, kemudian mereka pakai tangan digulung sehingga membentuk bola kasti. Begitu Pak, terima kasih. Baik Pak Adi ya, terima kasih banyak atas jawaban yang sudah disampaikan. Pak Adi tadi memilih ya bernalar kritis ya. Ini memang sangat tepat dengan kondisi yang kita alami sekarang ini ya kondisi. Mungkin masih ada yang lain lagi Bapak Ibu, mungkin satu orang saja. Tuh, Pak. Ibu yang lain Bapak atau Bapak, ya Saya, silakan. Pak. Ya, kalau saya dari ke-6 profil Pancasila Silakan Ibu, ini, silakan. ya, bagaimana suara saya kedengaran, teman-teman? Kedengeran, Ibu, jelas banget. Oke. Ya, jadi saya dari 6 profil Ya. Pancasila itu saya pilih yang pertama. Bisa slide Ya. ke atas Pak Adi. Siap, Yang slide Ibu. pertama Siap, ke profil pertama. Ya, beriman, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi itu memang yang harus sangat penting juga diterapkan pada peserta didik, apalagi di sekolah saya ya, kalau yang seperti ini nih sudah tertanam. Apalagi mereka itu kalau selesai belajar sebelum masa pandemi ini, mereka itu setelah melakukan proses pembelajaran, datang waktu sholat seperti sholat zuhur, mereka sholat dulu baru pulang. Jadi itu jadi salah satu takwanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi Mantap. memang ini profil Mantap, Pancasila sangat bagus dan sangat besar manfaatnya, Pak. Ya, sama Ibu di sekolah saya juga sebelum mereka pulang sholat dulu baru Ya. mereka boleh pulang. Mantap, mantap. Iya, Pak. Ya, Muhammad. terima kasih. Ya, silakan Pak Abdul Hamid. Baik, makasih Pak Adi, makasih Bu Nur atas jawabannya. Jadi di sini saya sedikit menyimpulkan bahwa memang kita sebagai guru ya itu secara tidak langsung kita tidak menyadari bahwa dari 6 profil Pancasila ini memang kita lakukan di sekolah ya. Mungkin baru saat ini baru kita tahu bahwa ternyata inilah maksud dan tujuan daripada profil Pancasila. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini ya. Salah nanti pertemuan-pertemuan baru kita membahas lebih jauh lagi tentang materi-materi yang akan kami sampaikan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, silakan Bapak Ibu mungkin ada lagi yang mau memimpin doa. Saya aja langsung, teman-teman, sebelum materi diklat hari ini berakhir, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Baca doa dimulai. Baca doa selesai, silakan Pak Abdul Hamid. Baik. Baik, terima kasih Pak Adi. Jadi baik pertemuan kita untuk kali ini saya cukupkan dan saya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.